Halo semuanya, kita akan review chapter 10 Otter of the Flame. Chapter dibuka dengan Surut mulai mengeluarkan pedangnya untuk bertarung melawan Otter. Itupirku menjelaskan tentang 6 tanduk setan es. Mereka adalah 6 jenderal yang memimpin pasukan kerajaan es. Mereka adalah pejuang juga yang tangguh dan mereka masing-masing memiliki kemampuan yang unik. Dan saat ini yang akan hadapi Otter kemampuannya adalah dalam berpedang. Surut membuka serangan cepatnya dan menghantam Otter dengan sangat keras. Tapi meskipun Otter menahannya, dia merasa berat dari serangan Surut. Di sini Otter hanya bisa menahan serangan saja karena dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Sementara serangan Surut sangat kuat. Bahkan Otter sendiri merasakan kekuatan yang besar. Hingga pada akhirnya Otter terpental. Kita lihat Otter terluka setelah dia terpental dan terbentur es. Otter berpikir kalau dia kuat dan harus melakukan sesuatu. Dan kita lihat Otter membakar atau mengeluarkan api di kakinya. Jadi Otter meningkatkan kekuatan kakinya dengan heroic figure. Kemudian mempercepat dirinya dengan api yang meletus. Kita lihat Otter melesat ke depan dengan cepat dan kali ini serangannya berhasil mematahkan pedang Surut. Kita flashback sebentar di saat Sixten memberitahu Otter untuk memanfaatkan kekuatan apinya dengan benar. Dan kekuatan apinya sangat berguna apapun, tidak harus menggunakan bertarung, jadi Otter harus fleksibel dengan ide-idenya. Karena Otter memiliki api yang bisa melakukan apapun. Tapi tidak sampai di situ, Surut kali ini membuat pedang es. Dia berkata, dia tidak ada niatan untuk menggunakan ini. Dia merasa sombong tadi, berpikir bisa mengalahkan Otter dengan mudah. Blackja berkomentar, ini adalah kekuatan dari roh es. Blackja berkomentar lagi, pantas saja dari awal mereka melawan Surut tidak merasakan kekuatan dari roh musim dingin darinya. Ternyata kekuatan yang diberikan padanya semuanya ada di dalam pedang itu. Surut mulai menyerang. Dan kita lihat satu tebasannya saja mengeluarkan es yang tajam dan menyebar mengenai Otter. Otter berkomentar, semua kelembapan di udara dibekukan dan mengubahnya menjadi pecahan es. Kita lihat Otter terkena pecahan esnya dan banyak yang menancap di tubuhnya. Meskipun Otter sudah menahannya, dia tetap terkena serangannya. Kemudian, di saat Surut kembali menyerang, Flegia segera datang melindungi Otter. Kita lihat Syndra mencoba menghentikan Surut agar berhenti menyerang Otter. Tapi Surut menjelaskan kalau dia tidak ada niatan untuk membunuhnya. Dia hanya ingin memastikan kekuatannya dan dia telah memutuskan kalau Otter bisa digunakan prajurit roh lainnya. Sehingga Surut menyuruh Otter untuk mendaftarkan diri di kerajaan es. Kemudian Surut mulai membekukan Syndra. Surut mengatakan jika Otter menolak maka dia akan memotong jari-jari Syndra. Di depan semua orang, kemenangan sejati adalah menghancurkan hati musuh. Dan cara termudah mematahkan hati seseorang adalah mencuri sesuatu yang penting dari mereka. Dia pikir para kurcaci akan menyerah dengan membekukan bengkel mereka, tapi Otter muncul sebagai harapan baru. Jadi Surut akan mencurinya dari Otter. Surut menyuruh Otter untuk segera bertekuk lutut. Namun dalam sekejap, Otter bergerak sangat cepat sampai Surut terkejut. Dia mengatakan dalam hatinya kalau Otter lebih cepat dari sebelumnya, namun Surut langsung menghindar. Dan dengan kesempatan itu, Otter berhasil mendapatkan Syndra dan langsung mencairkan esnya. Otter berkomentar kalau jari-jari dari para kurcaci ini sangat berharga bagi mereka, sama halnya seperti nyawa mereka. Otter langsung menancapkan pedangnya ke bawah hingga memancarkan api yang lebih besar. Otter berkata, hati mereka ada simbol kebanggaan mereka. Kita lihat, Otter berhasil mencairkan bengkel dalam sekejap. Ini membuat Surut terkejut. Surut berkomentar, apinya bereaksi terhadap emosinya dan bersinar lebih terang. Semuanya Otter telah mencairkannya. Dan di akhir kita melihat mata seseorang yang baru menyala. Dia mengatakan hangat sekali. Berakhir chapter kali ini.
Di chapter ini telah ditunjukkan kekuatan dari salah satu 6 tanduk setan dari kerajaan es. Jadi, setiap mereka memiliki kekuatan masing-masing yang berbeda. Sedangkan Nuzurul ini memiliki kekuatan dari pedangnya. Musuh ini yang membuat Otter kesulitan untuk mengalahkannya. Tapi, berkat semangat Otter yang membara, dia berhasil mencairkan bengkel dan di akhir kita melihat seseorang yang kemungkinan besar dia adalah roh besi. Dari bentuknya saja kelihatan, dia pasti roh besi. Berkat Otter, roh besi telah dibebaskan. Dan sampai di sini dulu untuk review manga Otter of the Flame chapter 10. Dan sampai ketemu lagi di review manga Otter of the Flame di chapter selanjutnya dan manga-manga lainnya. Gak lupa, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi.